Seperti yang kita ketahui bersama, gelar sebagai Kapten Amerika telah diwariskan dari Steve Rogers kepada Sam Wilson. Sebuah keputusan yang jelas akan mengawali era baru bagi sang pahlawan ikonik. Meskipun keduanya sama-sama bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Kapten Amerika, baik Steve Rogers dan Sam Wilson, keduanya memiliki pendekatan kepahlawanan serta konsep kepemimpinan dengan cara yang jelas berbeda. Dalam video ini, mari bersama-sama kita membahas mengenai perbedaan paling mendasar antara Steve Rogers dan Sam Wilson. Mulai dari kemampuan fisik hingga filosofi mereka. Sebuah penjelasan menarik yang akan menyoroti bagaimana kualitas unik yang dimiliki oleh seorang Sam Wilson dalam mendefinisikan ulang peran sebagai seorang pemimpin bagi kalian selaku penonton modern. Nah, apa saja perbedaannya? Berikut ini adalah video selengkapnya. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make. Pembahasan ini kita mulai dengan latar belakang yang dimiliki oleh Steve Rogers dan juga Sam Wilson, di mana terlihat mirip tapi jelas sangat berbeda. Ya, baik Steve dan Sam, keduanya sama-sama merupakan pria Amerika yang berhubungan erat dengan dunia militer. Dengan latar belakang sebagai prajurit tersebut, tentu menjadikan keduanya sebagai sosok yang tepat dalam hal memakai gelar sebagai Kapten Amerika. Namun perlu diketahui, meskipun sama-sama terjun dalam bidang militer, jenis angkatan yang mereka pilih jelas sangat berbeda. Steve Rogers adalah seorang Army, atau bisa kita sebut juga sebagai prajurit Angkatan Darat. Sedangkan Sam Wilson merupakan seorang prajurit Angkatan Udara dengan posisinya sebagai anggota dari prajurit United States Air Force. Steve Rogers cenderung ahli dalam pertarungan jarak dekat, menyusun strategi bagaimana melawan serangan musuh, dan dia sangat berbakat dalam peperangan di medan tempur. Sementara Sam Wilson cenderung ahli dalam melakukan pelacakan, penyergapan, dan juga pengintaian terhadap musuh, namun melalui jalur udara. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing yang jelas akan terlihat unik dan sama-sama berhubungan dengan dunia militer. Dari sini sudah bisa kita bayangkan bahwa perbedaan angkatan militer ini tentu akan berpengaruh terhadap bagaimana keduanya bekerja. Maka akan sangat terlihat menarik begitu kita menyaksikan seorang Kapten Amerika baru yang memanfaatkan kemampuan terbang miliknya selama terlibat ke dalam pertarungan. Kemudian, jika berbicara dalam hal pengalaman, jelas Steve Rogers jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan Sam Wilson. Pasalnya, Steve Rogers adalah sosok yang sangat berpengaruh selama Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Dia adalah sosok yang mampu membalikan kondisi peperangan, khususnya ketika melawan pasukan Hydra yang dipimpin oleh Red Skull pada kala itu. Dengan keahlian yang dimilikinya, Steve mampu membawa kemenangan dan juga menyelamatkan ratusan juta warga sipil Amerika Serikat dari upaya penghancuran massal yang direncanakan oleh pemimpin Nazi tersebut. Sebuah keputusan yang membuat Steve berakhir dengan membeku hingga ditemukan hampir 70 tahun kemudian. Sifatnya yang tidak mudah menyerah, berambisi untuk masuk ke dalam militer dalam usia yang masih sangat muda, tanpa menghiraukan kondisi fisiknya yang tentu tidak sesuai untuk menjadi prajurit militer. Semua itu membuktikan bahwa Steve Rogers memiliki pengalaman yang jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan Sam Wilson. Nah, untuk Sam Wilson sendiri, sebelumnya dia sempat tergabung ke dalam Angkatan Udara Amerika Serikat tidak lama setelah orang tuanya meninggal. Selama menekuni bidang tersebut, Sam sudah ditugaskan 2 kali dalam perang melawan tindakan terorisme, dengan dikirim menuju ke Afghanistan selama masa tugasnya. Sam mengisi posisi skuadron penyelamat ke-58 dengan menjadi pilot uji coba untuk mesin terbang Exo-7 Falcon bersama dengan rekan tugasnya yang dikenal bernama Riley. Selama misi tersebut, Sam harus kehilangan rekan tugasnya setelah peluru senjata RPG yang mengenai Riley. Sebuah hal yang menyebabkan Sam Wilson memilih untuk pensiun dan beralih profesi sebagai konselor untuk membimbing para prajurit perang dari PTSD atau semacam gangguan mental yang terjadi setelah terlibat ke dalam perang. Singkatnya, Steve Rogers memulai perjalanannya sebagai seorang pemuda lemah dari Brooklyn yang kemudian menjelma menjadi prajurit kuat. Pengalamannya selama Perang Dunia Kedua membentuk kepribadian serta pandangannya terhadap dunia, mengubahnya menjadi simbol cita-cita dan kekuatan militer Amerika. Pengalaman yang didapatkan menjadikannya sebagai seorang pejuang serta pemimpin yang tangguh. Sebaliknya, Sam Wilson berasal dari latar belakang yang berakar pada dinas militer dan pekerjaan sosial. Berbeda dengan Steve, Sam mengandalkan pelatihan ekstensif, kelincahan, dan juga teknologi canggihnya, khususnya sayap Exo-7 Falcon yang sekarang diperkuat dengan bahan vibranium. Pengalamannya sebagai veteran dan empatinya sebagai pekerja sosial jelas mempengaruhi pendekatannya untuk menjadi Kapten Amerika.
yang tentu lebih menekankan hubungan dan juga pemahaman daripada kekuatan fisik semata. Pada akhirnya, terjelaskan sudah bahwa Steve Rogers terlihat lebih berpengalaman dalam hal berbau militer jika dibandingkan dengan Sam Wilson. Namun perlu diketahui juga, sejak pertama kali diperkenalkan di MCU, hingga akhirnya menjadi seorang Kapten Amerika, Sam Wilson sudah berulang kali terlibat ke dalam misi berbahaya dengan posisinya sebagai anggota Avengers. Meskipun pengalaman Sam dalam dunia militer dirasa kurang, tetapi pengalamannya sebagai Avengers jelas bisa menambah jam terbangnya sebagai seorang pahlawan, menempanya menjadi pribadi yang lebih matang dan lebih berpengalaman daripada sebelumnya. Bisa dibilang, kemampuan fisik ini adalah salah satu faktor yang sangat membedakan antara dua karakter yang sedang kita bahas. Di masa lalu, Steve Rogers pernah mengikuti eksperimen yang berhubungan dengan manusia super. Dia menerima suntikan serum Super Soldier yang membuatnya memiliki kemampuan super dan menjadikannya lebih unggul di atas manusia biasa. Kelebihan yang dimiliki oleh Steve termasuk dengan kekuatan super, pertahanan, kelincahan, dan kecepatan yang meningkat jauh melebihi manusia biasa. Nah, dengan menggunakan serum Super Soldier tersebut, selain kelebihan yang sudah kami sebutkan sebelumnya, Steve juga menjadi seorang manusia yang mungkin bisa dikatakan hampir sempurna. Dia memiliki healing factor yang ditingkatkan, membuatnya dapat sembuh dari luka dan juga cedera dalam waktu yang lebih cepat jika dibandingkan dengan manusia biasa. Meskipun tidak secepat dengan Wolverine atau Deadpool dalam menangani setiap luka pada tubuhnya, tetapi kelebihan ini jelas sangat berguna untuk membantu meregenerasi sejumlah dampak yang dihasilkan dari pertarungan dengan cukup signifikan. Kemudian, tubuh Steve Rogers juga dikenal kebal terhadap kelelahan, membuatnya tetap bisa melakukan aktivitas fisik bahkan dalam kategori ekstrim sekalipun tanpa harus merasakan kelelahan. Inilah alasan kenapa dirinya bisa terus mengalahkan Sam Wilson dalam aktivitas berlari, dan setelah itu langsung diterjunkan ke dalam misi. Tubuhnya tidak perlu memerlukan waktu istirahat yang cukup selayaknya manusia biasa dalam memulihkan energi mereka. Kemudian kelebihan selanjutnya, sebagai efek dari serum Super Soldier, tubuh Steve Rogers menjadi kebal terhadap segala jenis penyakit. Inilah yang membuatnya terus bugar dan tampak sehat di sepanjang penampilannya dalam menegakkan keadilan. Tidak lucu jika tiba saatnya panggilan misi, tapi Steve malah diserang demam tinggi, membuatnya harus menunda tugasnya sampai beberapa hari. Selain kebal terhadap penyakit, Steve juga dikenal kebal terhadap segala jenis gas beracun. Ketahanan tubuhnya menjadi semakin menarik dengan kelebihan satu ini, membuat musuhnya harus berpikir ulang jika ingin melemahkannya dengan racun atau obat bius yang biasanya langsung berefek pada manusia biasa. Dan terakhir, meskipun tidak sepandai Tony Stark, Peter Parker, atau bahkan Shuri, Steve Rogers juga dikenal memiliki kelebihan dalam pemrosesan mental atau pikiran. Nah, dengan kinerja otak yang bekerja 9 kali lebih cepat dibandingkan dengan manusia biasa, kelebihan satu ini tentu menjadikan Steve Rogers sebagai manusia yang jenius. Namun, kinerja otak ini tidak dialihkan dalam perhitungan matematis atau rumus ilmu pengetahuan, melainkan Steve Rogers memanfaatkannya untuk perhitungan lain, seperti untuk mengingat memori jangka panjang, menganalisa kondisi sekitar, refleks yang kemudian ditingkatkan, dan yang terpenting, kejeniusan otak dari Steve Rogers membuatnya bisa berpikir cepat saat dihadapkan dengan situasi yang sulit ketika dalam medan perang, membuatnya mampu menyusun strategi matang untuk menghadapi lawan. Dan ini adalah salah satu kelebihan yang didapat dari kemampuan mental yang ditingkatkan. Meskipun awalnya Steve Rogers dilahirkan dengan kondisi fisik yang lemah dan tidak sesuai untuk seorang anggota militer, sifat dan kebaikan yang Steve miliki nyatanya semakin disempurnakan dengan mendapatkan suntikan serum, menjadikannya sebagai karakter yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi karena memiliki pemikiran dan juga hati yang bersih, menjadikan kombinasi antara serum dan sifat di dalam dirinya, kemudian menghasilkan sebuah perubahan yang jelas sangat berguna dalam hal berbau kepahlawanan. Hal ini lantaran sifat dari serum Super Soldier yang bisa terpengaruh dengan setiap pemakainya. Jika penggunanya memiliki hati bersih seperti Steve Rogers, maka hasilnya adalah Kapten Amerika. Sementara jika penggunanya adalah seorang penjahat seperti Johann Smith, sosok tersebut malah bisa menjelma menjadi seperti Red Skull. Alias meskipun fisiknya kuat, namun karena terpengaruh dengan pemikiran dan juga tujuan yang jahat, maka serum Super Soldier justru malah melahirkan monster bukannya pahlawan. Apalagi jika serum yang digunakan masih dalam status percobaan. Nah, berbeda dengan Steve Rogers, Kapten Amerika versi Sam Wilson tidak pernah mendapatkan suntikan dari serum apapun. Sam Wilson hanyalah pria biasa dengan kekuatan dan keahlian yang didapatkan dari proses panjang dan juga latihan. Terlebih selama menjadi pilot parasut ketika masih tergabung ke dalam United States Air Force.
Namun, meskipun tidak memiliki kemampuan super, Sam cenderung memanfaatkan pelatihan militer, peralatan teknologi canggih, serta kecerdasannya untuk mengalahkan musuh. Penggunaan sayap mekanis juga memungkinkannya untuk menghadapi pertempuran dengan keunggulan taktis, tentunya dengan memanfaatkan gerakan bermanuver di udara dan posisi yang strategis untuk mengimbangi kemampuan super yang tidak dimilikinya. Sehingga meskipun berstatus sebagai manusia biasa, keberadaan Sam Wilson tidak boleh dipandang sebelah mata. Ini dikarenakan dirinya yang bahkan menyaingi kekuatan milik John Walker dan juga Karli Morgenthau, di mana keduanya adalah karakter yang sama-sama memanfaatkan penggunaan serum Super Soldier. Dengan kemampuan mereka yang terlihat berbeda, siapa sangka faktor tersebut kemudian mempengaruhi bagaimana cara berpikir dari keduanya ketika dihadapkan dalam sebuah konflik atau permasalahan. Pada dasarnya, baik Kapten Amerika versi Steve Rogers maupun Sam Wilson sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan juga patriotisme. Mereka berdua menjadi sosok ikon yang kemudian dipandang dan bisa menginspirasi banyak orang. Namun tentu saja, keduanya memiliki cara pandang yang berbeda. Steve Rogers cenderung mengandalkan taktik militer dan kemampuan super yang dimilikinya, membuatnya lebih memilih untuk tidak mau berbasa-basi dan memutuskan langsung menyerang pertahanan musuhnya ketika diterjunkan ke dalam medan perang. Gaya Steve ini tentu mencerminkan pengalamannya sebagai seorang prajurit militer, di mana pertempuran terkadang menjadi solusi pertama ketika menghadapi sebuah konflik. Sementara itu, Sam Wilson mengambil pendekatan yang lebih halus. Dengan tidak memiliki kemampuan super, kemudian mendorongnya untuk menggunakan pemikiran strategis dan juga empati ketika berhadapan dengan musuhnya. Daripada menggunakan kekuatan fisik dan juga pertarungan secara kasar, Sam cenderung mencoba memahami karakteristik dari lawannya. Sebuah hal yang bisa mencerminkan keyakinannya bahwa tidak semua pertempuran harus dilakukan secara fisik. Fokus pada kasih sayang ini membuat Sam menjadi Kapten Amerika yang lebih membumi, manusiawi, dan mudah dipahami, terutama dalam hal menangani masalah-masalah masyarakat modern seperti yang berhubungan dengan ras, keadilan, dan juga kesetaraan. Pengalamannya sebagai seorang konselor jelas berguna dalam menganalisa karakteristik musuhnya, sehingga membuat Sam bisa memutuskan apakah akan menggunakan pendekatan secara baik-baik atau memilih opsi kedua, yakni dengan perkelahian. Selanjutnya, ada perbedaan lain yang bisa membedakan keduanya. Dan perbedaan ini terletak pada gaya kepemimpinan mereka. Steve Rogers memimpin melalui tindakan tegas, bahkan seringkali dia memilih untuk menempatkan dirinya di garis depan dalam pertempuran. Pengalaman militernya kemudian membentuk kepemimpinan langsung, menginspirasi orang lain melalui kekuatan dan ketahanannya. Namun, pendekatan militeristiknya terkadang malah mengasingkan mereka yang tidak memiliki pandangan dunia atau metode yang sama dengannya. Sebaliknya, Sam Wilson memimpin melalui kolaborasi dan inklusivitas, alias Sam cenderung memiliki sikap untuk menerima dan berinteraksi dengan orang lain, meskipun mereka memiliki perbedaan pandangan yang tidak sama dengannya. Sam terlihat lebih memahami pentingnya hubungan antar komunitas dan bagaimana bisa membangun hubungan yang baik dengan timnya, membuatnya seringkali meminta masukan dan menghargai berbagai perspektif yang ditemukan. Gaya kepemimpinan ini sejalan dengan perannya sebagai seorang pekerja sosial dan juga keyakinannya bahwa kepahlawanan bukan hanya tentang melawan musuh, tetapi juga tentang membantu masyarakat untuk bisa pulih dan juga tumbuh. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Steve Rogers cenderung memimpin dengan gaya kepemimpinan militer dan pengalaman masa lalunya. Sementara untuk Sam, dirinya lebih terbuka dan lebih bisa beradaptasi dengan permasalahan di dunia modern, terutama setelah peristiwa Endgame yang membuat masyarakat kembali harus beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Steve Rogers bisa diibaratkan sebagai seorang penjelajah waktu. Dia yang sebelumnya membeku, kemudian ditemukan dan bangun dalam kondisi dunia yang sudah lebih modern, membuatnya terlihat kebingungan ketika memanfaatkan teknologi yang ada. Tidak heran dia selalu memilih untuk bertarung dengan bermodalkan kekuatan fisik dan perisainya tanpa mengandalkan teknologi canggih. Kostumnya sendiri hanya memiliki beberapa pengaman dan tidak banyak memakai aksesoris. Sedangkan untuk kostum Kapten Amerika versi Sam Wilson, jelas terlihat lebih canggih karena dibuat di Wakanda, negara paling maju dalam hal teknologi. Mulai dari adanya sayap yang bisa membuka dan menutup sesuai dengan keinginan, memudahkan Sam ketika terjun di medan pertempuran. Lalu ada juga area perlindungan khusus di bagian dada dan juga tangan. Belum lagi kacamata yang dilengkapi dengan teknologi sensor yang bisa membantu penglihatan bahkan dari kejauhan.
Sehingga bisa kita simpulkan, kostum Kapten Amerika versi Sam Wilson memiliki kemajuan dari segi teknologi yang jauh di atas kostum sederhana milik Steve Rogers. Selain itu, meskipun sama-sama bertarung dengan menggunakan perisai ikonik, kemampuan bela diri milik Sam Wilson bisa dikatakan lebih unik dan juga fleksibel. Selama menjadi pilot, Sam menguasai pertempuran di udara dengan kemampuan akrobatik, khususnya ketika dia terbang dan melakukan manuver yang sangat lincah. Akurasi yang Sam Wilson miliki juga terbilang baik. Dia mampu menembak dan melempar perisai secara tepat sasaran. Sebuah combo yang sangat bisa diandalkan meskipun tanpa dilengkapi dengan serum manusia super. Sebenarnya, selain Sam Wilson, masih ada karakter lain yang berpotensi untuk memakai gelar sebagai Kapten Amerika. Karakter ini tentu saja adalah Bucky Barnes, rekan kepercayaan Steve Rogers, bahkan sejak era Perang Dunia Kedua. Marvel Studios dan sutradara film Avengers Endgame mengaku bahwa alasan mereka tidak menjadikan Bucky sebagai penerus Steve Rogers dalam memakai gelar Kapten Amerika adalah dikarenakan pikiran Bucky yang sangat rentan dan mudah dikendalikan. Selain itu, Bucky dirasa lebih layak untuk mendapatkan kehidupan damai setelah sejumlah pengorbanan dan sempat dijadikan sebagai prajurit yang bekerja di bawah perintah Hydra. Namun kami rasa itu hanyalah alasan belaka karena dengan memilih Sam sebagai Kapten Amerika, maka Marvel Studios bisa menyampaikan pesan-pesan seputar keberagaman dan juga perbedaan. Khususnya jika kita melihat bagaimana asal-usul dari seorang Sam Wilson. Jika Kapten Amerika versi Steve Rogers cenderung mempresentasikan hal-hal berbau kekuatan, integritas, dan determinasi atau bagaimana proses kemantapan hati dalam mencapai suatu tujuan, maka hal yang berbeda kemudian diperlihatkan dengan visi dari Kapten Amerika versi Sam Wilson yang cenderung mempresentasikan perbedaan. Steve Rogers adalah sosok Kapten Amerika yang berjaya di masa perang. Tidak heran jika dia menggambarkan determinasi dan kekuatan layaknya seorang tentara perang. Sedangkan Sam Wilson cenderung lebih menggambarkan perbedaan karena dia merupakan sosok pahlawan berkulit hitam yang lahir di daerah Louisiana, alias daerah pinggiran bukan sebuah kota besar. Sam tumbuh dengan melihat realita dan kehidupan orang-orang dari kalangan kelas bawah. Dia berasal dari keluarga sederhana yang memanfaatkan hasil laut sebagai sumber pendapatan. Hingga ketika menjadi seorang pahlawan, Sam kemudian bisa menggambarkan bahwa keadilan layak untuk didapatkan siapa saja tanpa harus melihat dari kalangan mana ataupun ras dan sukunya. Salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh Sam Wilson sebagai Kapten Amerika adalah ketika dirinya yang diharuskan melawan musuh dengan kemampuan super jauh di atasnya, atau musuh yang diperkuat dengan teknologi yang lebih canggih. Tanpa menggunakan serum Super Soldier, Sam harus menghadapi setiap pertempuran dengan hati-hati dan penuh strategi. Seringkali dia bahkan mengandalkan keunggulan melalui jalur udara, juga kerjasama tim dengan orang lain seperti Bucky Barnes misalnya. Dinamika ini menciptakan pengalaman pertempuran yang jelas berbeda jika dibandingkan dengan Steve Rogers, yang dapat menggunakan kekuatan fisiknya yang sudah ditingkatkan untuk menghadapi musuh secara langsung. Dengan memilih untuk tidak memanfaatkan serum Super Soldier, Sam Wilson mengirimkan pesan yang kuat tentang apa artinya menjadi Kapten Amerika. Keputusannya untuk memakai gelar yang besar, namun tanpa diperkuat dengan kemampuan manusia super, kemudian menekankan sebuah nilai moral, bahwa kepahlawanan sejati bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang karakter, empati, dan ketahanan. Definisi ulang dari istilah Kapten Amerika akan terlihat sejalan dengan keyakinan Sam Wilson bahwa siapapun itu, terlepas dari kemampuan fisiknya, mereka dapat membuat perbedaan yang besar serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dan itulah sejumlah perbedaan mencolok antara Steve Rogers dan Sam Wilson sebagai dua karakter Marvel yang memakai gelar Kapten Amerika. Meskipun keduanya memiliki sejumlah faktor yang membuatnya tidak sama, namun hal itu justru bisa menjadi keunikan dan kelebihan bagi mereka masing-masing, dan yang jelas keduanya tetap dalam satu tujuan yang sama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi sesama manusia. Mana faktor paling menarik yang kalian temukan dalam video kali ini? Atau malah ada perbedaan yang kami lewatkan? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Demikian video ini kami buat, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.